belakang saya hanyalah seorang mantan security. Pendidikan saya juga hanya SMA, ya kan? Dan saya juga pendatang, artinya perantau dari Jawa Timur ke Jakarta, mengadu nasib di Jakarta. Saya dulu bekerja sebagai security. Yang sebelum security itu saya sebetulnya niat saya ke Jakarta itu dulu daftar di ABRI. Saya pernah tes di Kodam Jaya, tapi alhamdulillah saya tidak diterima. Yang kedua, saya tes lagi di sipil di Kodam Jaya juga di tempat yang sama. Tapi alhamdulillah juga nggak diterima. Ya mungkin pada saat itu saya bagaimana gitu kan, apa nggak ada rezeki buat saya gitu. Tapi akhirnya saya kembalikan lagi. Mungkin di tempat itu bukan rezeki saya, mungkin di rezeki saya ada di tempat lain. Dan alhamdulillah setelah itu saya melamar-lamar pekerjaan, akhirnya jadi security. Setelah jadi security saya sudah jadi karyawan tetap, kan? Sudah nyaman lah. Mungkin kalau seandainya saya karyawan tetap sampai sekarang sampai pensiun, mungkin juga saya tidak kenal dengan CR, ya kan? Mungkin karena sudah nyaman, mungkin karena sudah jadi karyawan tetap. Alhamdulillah saya sudah jadi karyawan dipindah ke outsourcing. Mungkin dari situlah saya harus mereka. Alhamdulillah saya dipindah ke outsourcing sehingga saya harus mencari lagi pekerjaan lagi. Dan alhamdulillah di tahun 2012 2013 itu saya mencari pekerjaan nggak dapat. Alhamdulillah di tahun 2014 tepatnya di Januari itu, di awal Januari saya ketemu bukan saudara bukan teman, ketemunya di emperan toko. Ketemu di emperan toko, ya saya sendiri, dia sendiri, akhirnya dekat-dekat, kenalan, saya Sarno. Pak, kenalan, ya saya Sarno, saya Aprial. Pada saat itu, ya kan, saya lagi mencari pekerjaan. Tapi Pak Aprial itu waktu itu mengenalkan bisnis ini. Bisnisnya tentunya kan, namanya asuransi kan pasti konotasinya pengeluaran uang. Ya kan? Saat itu saya harus mencari uang untuk di rumah. Ya kan? Pada saat itu sudah langsung saya tolak, Pak, jangan kenalkan ini, apalagi nabungnya 355 tahun. Uang dari mana? Saya ini nganggur, mau cari pekerjaan. Tapi pada saat itu Pak Aprial memaksa saya, dengerin dulu lah Pak Tarno, ini juga pekerjaan. Kan? Akhirnya saya kasih kesempatan hanya 10 menit aja. Coba 10 menit aja jelaskan kepada saya. Kalau saya nabung 350 itu saya dapat apa? Oh Pak, nanti Pak Sarno akan diproteksi jiwanya sampai umur 75. Terus uang yang saya tabung itu gimana? Kan rata-rata orang baru mau diajak nabung aja sudah nanya, nanti bisa diambil nggak, aman nggak, ya kan? Nah, saya sudah ngomong duluan, Pak, ini nanti bisa diambil nggak uang tabungan saya ini kalau saya nabung di perusahaan Sentral Asia Raya? Ya bisa lah Pak Sarno, kan uangnya Pak Sarno. Terus aman nggak? Ya aman lah, perusahaan kita kan perusahaan besar, ya kan? Perusahaan Sentral Asia Raya siapa yang nggak kenal Salim Group gitu kan? Pasti semuanya kenal lah, perusahaan besar. Kantornya ada di Tomang, kantor cabangnya di seluruh kota besar Indonesia ada, ya kan itu. Akhirnya coba gimana Pak kalau saya nabung 350, bagaimana saya bisa mendapatkan uang yang banyak? Contohnya Pak Sarno nabung 350 baru ajak orang nabung. Kalau Pak Sarno ngajak 3 orang saja nabung dan duplikasi sempurna, nanti 8 bulan Pak Sarno bisa punya gaji 200 juta. Saya juga ketawa, yang bener ah. Ini masa perusahaan nanti nggak bangkrut, saya bilang gitu. Masa ngajak orang nabung 3 orang terus nanti yang 3 ngajak 3, 9, 9, 2, 7, 8, 1 dan seterusnya 8 bulan kemudian bisa punya gaji 200 juta, bisa jadi kron gitu kan. Aduh, akhirnya bener nggak nih? Akhirnya saya ngomong, Pak, boleh nggak ada brosur nggak? Nggak ada Pak, ini hanya 1 lembar ini. Kalau Pak Sarno mau nanti difotokopi dulu. Akhirnya saya fotokopi itu marketing plan 1 lembar itu. Baru setelah itu saya pulang. Setelah pulang saya ngobrol sama istri. Ini saya ketemu orang di pinggir jalan namanya Pak Abdal, orang Jatiwaringin, Jakarta. Saya bilang gitu, ngajak bisnis tapi bisnisnya nabung. Punya nggak uang simpenan untuk ditabungkan? Istri saya bilang nggak ada uang. Ini kan lagi nganggur 2 tahun. Akhirnya karena ini menurut saya, ini kesempatan buat saya. Mudah-mudahan ini jalan saya, rezeki saya paksakan untuk mencari uang untuk saya bisa bergabung dengan CAR. Akhirnya coba istri saya cari pinjaman lah. Nah pada saat itu cari pinjamannya, saya kenalnya Pak Aprial itu di tanggal
1 Januari, tapi saya bergabungnya di tanggal 16 Januari. Kenapa? Karena saya mencari uang 350 aja susah gitu kan, harus tunggu waktu. Tanggal 16 baru saya dapat, baru saya daftar sama teman-teman saya. Tapi karena saya sudah yakin di awal, nah yang pertama ini perusahaannya besar, terus nanti masuk saya ini nabung aja, orang nabung aja kagak bisa, pekerjaan yang paling mudah buat saya bilang gitu. Akhirnya saya mulai tuh marketing yang 1 lembar tadi, saya fotokopi banyak, saya udah mulai keliling. Istilahnya saya belum bergabung pun saya sudah mulai keliling itu. Dan namanya keliling ya banyak pertanyaan-pertanyaan di lapangan yang saya nggak bisa jawab, ya nanti aja karena saya sendiri belum gabung juga, ya kan. Tapi saya sudah mulai melakukan. Alhamdulillah, termasuk kayak Pak Anjar ini jaringan saya, Pak Abdul Rauf itu kena bohongan saya jika dia masuk gitu. Saya belum masuk, dia ngikut masuk gitu kan. Akhirnya di tanggal 16 saya udah dapat duit. Akhirnya Pak Anjar, Pak Rauf tak ajak ke kantor, daftar bareng-bareng di tanggal 16 itu. Saya lakukan. Alhamdulillah di bulan pertama saya dapat income itu 1,8. Ya kecil lah menurut, kalau UMR sekarang kan udah 4 jutaan. 1,8 ini kan baru pemula kan gitu. Saya bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Karena modal saya hanya 500 sudah dapat bonus 1,8. Artinya kalau kita berbisnis, modal saya sangat kecil, hanya 500 perak. Tapi bulan kedua, setelah saya lakukan, bulan pertama saya dapat bonus 1,8. Cepat-cepat modal saya kembalikan 500, masih sisa 1,3. Baru istri saya daftarkan. Baru mulai saya lakukan lagi secara maksimal. Bulan kedua naik 2,8. Istri saya sudah 1 juta lebih. Terus maksimal. Bulan ketiga saya sudah hampir 4,8, istri saya sudah 2 juta, anak saya sudah 1 juta lebih di bulan ketiga. Di bulan ketiga baru mulai saya berani kredit mobil R3. Ya kan, dari situlah saya lakukan secara maksimal. Ya ini nabung, aja orang nabung, saya juga bisa kredit mobil gitu kan. Padahal pada saat itu saya punya impian saya pada saat itu. Saya selama kerja 20 tahun itu kan gaji saya masih di bawah 5 juta. Saya pengennya ini saya bekerja itu, saya pengen punya gaji 10 juta saja. Kalau 10 juta ukuran saya bisa kredit mobil, saya bisa beli sepatu, saya bisa beli baju lengan panjang, terus nanti dimasukkan, bisa beli tas, terus keliling kayak bos itu. Maksud saya seperti itu. Pengen 10 juta saja. Tapi ternyata apa? Terus saya lakukan, 1 tahun kemudian impian saya terjawab. Saya dapat bonus 11 juta, posisi bron, tapi 1 tahun. Nggak apa-apa, saya kerja sudah 5 tahun, 20 tahun, gajinya masih di bawah 5 juta. Ini kerja baru 1 tahun, sudah 11 juta. Dari situlah saya mulai yakin, impian saya naikkan lagi. Kalau ini 10 juta saja bisa saya kejar, saya pasti bisa kejar yang 50 juta. Akhirnya saya kejar yang 50 juta di tahun kedua. Saya di Januari 2015 naik posisi bron, di April 2015 naik posisi silver 19 juta, dan Agustus 2015 saya naik posisi gold. Waktu itu gold saya 38 juta, dan di Desember 2015 saya naik posisi platinum. Platinum saya sudah mendekati 50 juta. 1 tahun, 2 tahun kemudian di Januari 2016 saya sudah bisa mendapatkan income 50 juta. Target saya sudah nyampe. Saya naikkan lagi impian saya. Saya naikkan lagi. Kalau 50 juta bisa diwujudkan, berarti saya naikkan bisa 100 juta. 100 juta gimana? Berarti saya 100 juta harus posisinya paling tidak titanium atau crown. Ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya impian, jangan sekali-kali mencela-mencela. Harus komitmen terhadap impian itu. Perjuangkan. Kadang-kadang pada saat kita mengejar impian kita, kadang-kadang banyak kendala, ya nggak nyampe-nyampe. Kita bersyukur saja, kita tetapi terus ikhtiar. Alhamdulillah, saya mencapai bonus 100 juta, 98 juta itu di bulan Maret 2017. Posisi saya titanium. Dari platinum itu Desember 2016. Masuk titanium itu sampai bulan Maret 2017, 1 tahun kemudian. Saya kejar, nggak nyampe-nyampe. Saya kejar, sudah mau mendekatin titanium, turun lagi. Mau mendekati titanium, turun lagi. Terus saya kejar terus. Akhirnya
di bulan Maret saya bisa meraih posisi titanium, gaji saya 98 juta, istri saya masuk posisi silver, terus anak saya sudah masuk posisi silver pada saat itu. Saya kejar lagi, kalau 100 ini bisa wujud, berarti saya harus kejar yang 200. Impian saya naikkan lagi. Saya harus posisi crown. Bagaimana caranya saya harus crown? Ya kan? Alhamdulillah dari Maret 2017, Maret, April, Juli, Agustus tahun 2016 saya masuk 12 dan income-nya sudah di atas mendekati 200 juta pada saat saya masuk posisi crown pertama itu belum nyampe di angka 200, masih di bawah 200. Baru Agustus, September, Oktober sudah masuk di angka 200. Nah, dari Oktober 2017 alhamdulillah sampai saat ini saya posisi crown agensi ya seperti itu, dan anak saya sudah posisi gold, istri saya sudah posisi gold agensi. Nah, saya di CAR ini sudah 8 tahun. Nah, 8 tahun ini banyak nasabah-nasabah di jaringan saya yang sudah klaim, artinya yang sudah merasakan hasilnya dari investasinya. Apalagi kemarin-kemarin kan investasinya NAB-nya sampai mendekatin 4,6 ya kan? 45 berapa itu. Sekarang agak turun dikit lagi nggak apa-apa, naik turun itu sudah wajar. Kalau lagi turun Bapak Ibu yang sekarang ini sudah masuk di CAR, kalau lagi NAB turun Bapak Ibu top up lagi. Nanti pada saat naik kan sudah jadi tinggi gitu kan. Kalau saya begitu, pada saat turun saya top up gitu kan. Nanti kalau naik mau diambil boleh gitu kan. Nanti turun top up lagi gitu. Itu caranya. Dan teman-teman saya sudah banyak yang keluarganya meninggal, anaknya meninggal. Itu sudah banyak. Dan selama saya di CAR, klaimnya tidak ada masalah. Gampang banget. Ya, klaimnya gampang. Ya, yang penting ikutin prosedurnya. Ya, namanya asuransi itu bagian keuangan itu harus detail. Ya, kalau klaim itu syarat-syarat untuk klaim itu harus betul-betul dipenuhin. Ya kan, semuanya dari RT, RW, terus lurah, terus dari keterangan dokter, kalau kecelakaan dari kepolisian itu harus komplit semuanya baru setorkan. Kalau kurang cepat dipenuhi lagi. Kecuali ada yang tidak keluar itu biasanya manipulasi data. Contohnya orang ini, ada nasabah saya yang premi 1 juta, klaimnya nggak keluar. Kenapa? Karena dia sudah keluar masuk rumah sakit, kena stroke dan kena diabetes, tapi tidak bilang pada saat saya prospek, nggak bilang kalau itu kena. Ternyata begitu 3 bulan masuk, klaimnya ditolak. Ya kenapa ditolak? Ya mungkin ada keterangan dari dokter bahwa orang tersebut sudah keluar masuk rumah sakit dan seperti itu, yang nggak keluar seperti itu. Terus kalian di CAR ini gampang bisnisnya, ya kan? Bisnisnya gampang. Kenapa? Jangan menganggap apa ya? Kalau saya bilang bisnis yang paling mudah menurut saya, banyak multi level di luar sana. Biasanya omsetnya itu, contohnya kalau kita bekerja bulan ini, omset bulan inilah baru dibayar nanti bulan depan, istilahnya akhir bulan baru dibayar. Tetapi lihat, kalau di CAR ini kerja bulan ini ditambah lagi bulan kemarin, dari 12 bulan yang lalu dikumpulkan lagi dibayar, nggak ada di bisnis yang lain. Yang lain yang sekarang ini asuransi yang sekarang lagi tren ya, preminya kecil, income-nya itu hanya omset 1 bulan baru dibayar. Jangan salah, kalau kita kan omset bulan ini ditambah lagi bulan kemarin sampai 12 bulan baru dikumpulkan, baru dibayar. Ini yang luar biasa, sehingga betul-betul sehari ini ke depannya betul-betul kalau kita punya jaringan yang solid, betul-betul bisa diwariskan kepada keluarga kita. Contohnya kayak saya umur sudah mau 60, ya kan, gaji sudah ratusan juta. Kalau saya udah bosen misalnya nggak mau keluar, ya udah anak saya aja saya didik, udah saya wariskan ke anak saya aja, sudah, saya sudah cukup ibaratnya. Coba bayangkan saja, anak saya nggak perlu harus bekerja lagi, tahu-tahu sudah posisi crown. Inilah yang luar biasa. Ya, jangan pernah meninggalkan CAR, ya kan? Terus CAR itu meninggal saja, kadang-kadang nasabah yang meninggal nih contohnya, yang meninggal saja bisa prospek.
Ini benar loh, yang meninggal aja bisa prospek. Kalau yang masih hidup nggak bisa prospek, berarti keterlaluan. Benar, di syair itu meninggal bisa prospek. Meninggal menambah omset. Contohnya, saya punya nasabah bukan hanya satu, dua. Banyak nasabah saya diundang pada saat penyerahan klaim dapat yang 21 juta itu, atau yang 42 juta, atau yang 60 juta, saya diundang. Saya diundang, tapi mengundang itu ngumpulin banyak orang. Mengumpulin banyak orang, inilah, ya kan? Artinya, orang yang meninggal itu, yang masih hidup kan pasti ngundang tetangganya, temannya datang 40-an hari, atau mungkin 7 harian, gitu kan? Ngundang teman-temannya atau saudaranya. Ya kan? Ini kemarin meninggalnya, contohnya sakit ini, dan alhamdulillah, meninggal dapat santunan dari perusahaan Sentral Asia Raya sebesar sekian. Jangan mengingatkan lagi istrinya atau mungkin keluarganya, ini tolong nih teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang masih sehat cepetan nabung di SHR, gitu kan. Artinya nambah, buktinya sudah ada seperti itu. Oh iya, seperti itu. Sehingga betul-betul SHR itu bisnis yang gampang, yang simple dan gampang, modalnya kecil, gitu kan. Penghasilannya terus menerus. Ya, mana ada loh bisnis yang lain, ya kan? Syair ini yang luar biasa, konsep yang sangat luar biasa, ya kan? Kita mau memulai bisnis, kita sudah diproteksi jiwanya, sudah diajarin untuk menyisihkan uang buat kita, baru ajak orang kan gampang banget. Ya kalau nggak bisa sukses kan keterlaluan, apalagi kalau saat ini kan lagi COVID ya, mungkin lagi namanya COVID kan, hampir semua bisnis ada masalah lah, pasti ada penurunan. Kita masih bersyukur lagi, kita masih di trade high, artinya kalau Ani masih punya penghasilan, walaupun turun masih tetap punya penghasilan. Coba yang lain di PHK dan sebagainya, ya kan? Kita luar biasa kan, kita diproteksi jiwanya, kita di nabung, baru ajak orang nabung, bisnis yang gampang, yang mudah gitu. Kenapa mesti harus kita nggak berhasil gitu, nggak sukses? Yang rata-rata yang masalah itu ada di dalam diri kita sendiri. Mungkin merasa berat untuk ngajak orangnya, atau merasa gimana gitu lah. Tapi kalau menurut saya cerita itu sudah saya jadikan hal yang biasa, kan? Bapak Ibu yang saat ini ngikutin Zoom saya, gini contohnya, pada saat kita presentasi lewat online, atau presentasi lewat 3-on-1, atau presentasi lewat offline, contohnya pada saat kita presentasi terus orang tersebut menolak gitu kan, menolak atau nggak bergabung, jangan bersedih. Kadang-kadang Tuhan itu menyiapkan rezeki lagi di tempat yang lain. Jangan, mungkin orang yang kita prospek itu, yang kita presentasi tadi, mungkin bukan rezeki kita, atau mungkin bukan rezekinya si orang yang kita presentasi. Sehingga kita biasa aja, kalau ditolak itu biasa aja. Mungkin Tuhan akan menyiapkan lagi rezeki di tempat yang lain. Mungkin di luaran sana nanti ada orang-orang yang hebat yang disiapkan untuk Anda, selama Anda tidak pernah berhenti melakukan itu. Kalau Anda berhenti, ya udah putus di tengah jalan, karena Anda gagal dan sukses itu kan selisihnya itu hampir sama. Ya kan? Hampir sama. Artinya orang yang gagal itu hanya karena berhenti aja, berhenti melakukan saja. Padahal kalau dilakukan, padahal sukses itu hanya sebentar lagi. Kadang-kadang orang yang tidak paham itu seperti itu. Makanya Bapak sekalian, saya bersyukur sekali. Kenapa? Yang pertama tadi, saya juga merantau ke Jakarta ini karena saya sendiri anaknya orang yang tidak punya, gitu kan. Saya berenam bersaudara, kan. Terus orang tua saya nggak punya warisan yang besar buat saya, nggak ada warisan buat saya. Sehingga saya ketemu syair ini, saya bisa menciptakan warisan buat keluarga saya sebanyak-banyaknya, gitu kan. Dan alhamdulillah saya ini sudah 8 tahun di syair, gitu kan, 8 tahun, ya kan. Sudah, artinya sudah dapat banyak sekali lah ya. Saya mobil sudah 3, yang pertama itu R3, yang kedua itu HRV, yang ketiga itu Mercedes-Benz yang E300. Artinya nggak mungkin lah kalau kita nggak bergabung dengan Trade Eye,
itu bisa diwujudkan. Karena di Trick Eye ini bisa saya dapatkan. Makanya Bapak Ibu yang saat ini sudah bergabung, yang saat ini kondisi ekonominya kurang baik, perjuangkan habis-habisan Trick Eye ini. Saya yakinnya kalau Anda sabar dan terus melakukan, saya yakin Anda akan menjadi